Dalam primbon Jawa kuno, Pahing bukan sekadar hari lahir. Pahing adalah jalur warisan energi, dan warisan ini bisa menyelamatkan keturunan atau justru putus selamanya jika diabaikan. Banyak orang salah paham tentang primbon, dikira cuma hitung-hitungan hari atau sekadar mitos turun-temurun. Padahal, primbon Jawa yang asli tidak pernah bicara hal kosong. Ia bicara tentang pola hidup, energi, dan garis keturunan. Dan weton Pahing adalah salah satu weton yang paling berat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena Pahing sering membawa warisan leluhur yang tidak terlihat mata, tapi sangat terasa dampaknya. Mulai dari rezeki yang selalu ada meski tidak melimpah, perlindungan dari musibah besar, hingga keberuntungan yang turun ke anak cucu. Namun, semua itu bukan gratis. Ada syarat, ada aturan, dan ada konsekuensi jika warisan ini tidak dijaga. Di video ini, kita tidak akan membahas primbon versi ringan, tidak juga versi menakut-nakuti. Yang kita bahas adalah bagaimana warisan weton Pahing dan perlindungan khodam leluhur bisa diteruskan atau justru terputus. Fakta yang jarang dibicarakan, banyak keluarga Pahing kehilangan kekuatan leluhurnya sendiri, bukan karena diganggu orang lain, tapi karena tidak tahu caranya menjaga. Ada keluarga yang dulunya kuat, tapi anak cucunya hidup serba berat. Ada yang dulu disegani, tapi garis keturunannya sekarang kehilangan arah. Dan semua itu, dalam primbon Jawa, punya satu sebab yang sama. Warisan Pahing tidak diteruskan dengan benar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku mau kamu lakukan satu hal sederhana. Kalau kamu lahir di weton Pahing, punya orang tua Pahing, atau merasa hidupmu aneh tapi terlindungi, ketik di komentar, Pahing hadir. Bukan untuk ritual, bukan untuk pamer, tapi sebagai penanda niat bahwa kamu sadar dan siap memahami warisan leluhurmu sendiri. Jangan skip video ini, karena bisa jadi yang akan kita bahas setelah ini menjawab kenapa hidupmu berjalan seperti sekarang. Dan ingat, ilmu yang tidak dijaga akan diambil kembali oleh semesta. Dalam primbon Jawa kuno, tidak ada istilah lahir kebetulan. Setiap hari, pasaran, dan neptu adalah kode, bukan angka mati. Dan Pahing adalah salah satu kode yang paling berat muatannya. Orang sering mengira Pahing hanya soal karakter keras, mandiri, atau pekerja keras. Itu keliru. Itu baru kulit luarnya. Pahing sejatinya adalah weton yang menyimpan rekaman energi leluhur, bukan sekadar sifat, tapi jejak hidup orang-orang sebelum kamu. Karena itu, orang Pahing sering mengalami hidup yang tidak biasa. Jalan hidupnya tidak lurus, tapi selalu selamat, jatuhnya dalam, tapi tidak pernah sampai habis, dan sering ditarik kembali saat hampir salah arah. Dalam primbon disebut, Pahing iku weton sing nggawa titipan. Artinya, weton yang membawa titipan leluhur. Titipan apa? Energi tanggung jawab garis keturunan. Pahing dan sifat penyangga dalam silsilah. Dalam silsilah Jawa lama, selalu ada satu anak atau cucu yang berperan sebagai penyangga energi keluarga. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling kuat menahan beban. Dan anehnya, posisi ini sangat sering jatuh pada weton Pahing. Makanya, orang Pahing sering jadi tulang punggung tanpa disadari, jadi tempat sandaran keluarga, atau justru hidupnya berat di awal, tapi stabil di akhir. Ini bukan nasib buruk, ini tugas energi. Kalau Pahing sadar, hidupnya naik perlahan tapi kokoh. Kalau tidak sadar, hidupnya terasa capek tanpa tahu sebabnya. Pahing sebagai warisan, bukan sekadar karakter. Primbon tidak pernah memisahkan weton dari keturunan, karena weton bukan hanya milik individu, tapi jalur turunan. Orang Pahing sering membawa doa kakek nenek yang belum selesai, niat leluhur yang belum tersampaikan, bahkan janji spiritual yang tidak pernah diucapkan dengan kata. Itulah sebabnya, dalam banyak keluarga, kalau ada satu orang Pahing yang jatuh, satu keluarga ikut goyah, karena ia penopang yang tidak terlihat. Dan ini menjelaskan satu hal penting. Kenapa banyak orang Pahing merasa hidupnya lebih berat dibanding saudaranya, tapi justru paling tahan banting? Ketika Pahing tidak disadari, masalah muncul
ketika weton pahing tidak dikenari dan tidak dihormati. Dalam primbon disebutkan, energi sing ora diopeni bakal bali marang asale. Energi yang tidak dijaga akan kembali ke asalnya. Dampaknya bukan mistis berlebihan, tapi nyata. Rezeki seret tanpa sebab jelas, usaha hidup tapi tidak pernah berkembang, keturunan kehilangan arah dan pegangan batin. Bukan karena dikutuk, tapi karena jalur energi leluhur dibiarkan kosong. Pahing bukan tentang kamu hari ini saja. Pahing adalah tentang siapa yang hidup sebelum kamu, apa yang mereka titipkan, dan apakah kamu mau menjaganya atau tidak. Kalau kamu pahing, hidupmu bukan cuma milikmu sendiri, dan memahami ini adalah langkah pertama sebelum kita bicara tentang khodam, perlindungan, dan pewarisan energi ke anak cucu. Karena tanpa kesadaran ini, semua ritual hanyalah formalitas kosong. Kalau pahing adalah jalur energi leluhur, maka khodam pahing adalah penjaganya. Bukan sekadar makhluk gaib yang menurut perintah manusia. Bukan sekadar pelayan yang dipanggil saat ingin kaya instan. Ia memiliki kesadaran, tujuan, dan misi, melindungi garis keturunan pahing. Khodam pahing, siapa dan apakah dia? Dalam primbon Jawa, khodam bukan hanya energi abstrak. Ia dianggap entitas spiritual, sering disebut pahlawan tak kasat mata leluhur. Khodam pahing memiliki karakteristik unik. Setia, tetapi tidak tunduk pada kemauan yang salah arah. Bijaksana, tahu kapan harus menolong dan kapan membiarkan manusia belajar dari kesalahan. Terikat garis keturunan, bukan kepada individu saja. Khodam ini sering muncul dalam bentuk intuitif. Saat kamu hampir salah keputusan, tiba-tiba ada peringatan batin. Saat bahaya menghampiri, ada orang tak terduga yang menolong. Saat kamu memulai usaha atau proyek, ada jalan yang terbuka secara kebetulan. Semua itu bukan kebetulan. Itu tindakan khodam pahing yang menyalurkan energi leluhur. Miskonsepsi besar tentang khodam. Banyak orang salah paham. Mengapa saya punya khodam tapi tetap sial? Jawabannya sederhana, karena hubunganmu dengan khodam pahing belum benar. Khodam pahing tidak tunduk pada kemauan ego manusia. Ia bekerja jika manusia sadar tugasnya, menghormati leluhur dan menjaga jalur energi. Kesalahan umum, memanggil khodam hanya saat butuh materi, mengabaikan ritual dasar pewarisan leluhur, memutus hubungan dengan tradisi atau keluarga yang lebih tua. Jika dilakukan, khodam menjauh, bukan karena marah, tapi karena prinsip energi. Yang tidak menjaga jalur tidak pantas menerima perlindungan. Ciri khodam pahing yang masih aktif. Ada beberapa tanda nyata bahwa khodam pahing masih menjaga garis keturunan. Rezeki datang meski usaha tampak kecil. Contohnya, bisnis yang hampir bangkrut, tiba-tiba ada klien besar. Keselamatan dari bahaya. Banyak orang pahing yang mengalami kecelakaan atau cobaan berat, namun selamat tanpa penjelasan jelas. Pertolongan tak terduga. Orang asing atau teman lama muncul tepat saat dibutuhkan. Jika tanda-tanda ini hilang, bisa jadi khodam pahing tidak lagi aktif di keluarga. Peran khodam dalam pewarisan energi. Khodam pahing bukan hanya pelindung hari ini, tapi jembatan energi untuk keturunan. Saat seorang pahing dewasa menjaga wetonnya, menghormati leluhur, dan melakukan ritual sederhana, khodam mengaktifkan energi pahing di anaknya. Anak cucu akan memiliki intuisi, keberuntungan, dan perlindungan alami. Kalau tidak, jalur energi terputus, keturunan kehilangan perlindungan, dan khodam tetap ada, tapi diam menunggu manusia sadar kembali. Dalam primbon kuno disebut, khodam itu penjaga, bukan pelayan. Ia menuntun yang sadar, meninggalkan yang lalai. Ini sangat penting. Banyak orang mencari kekuatan khodam, tapi lupa tugas dasar mereka sendiri, yakni menjaga garis leluhur. Khodam pahing adalah penjaga garis keturunan, bukan pelayan instan. Ia bekerja bersama manusia yang sadar dan menarik diri jika jalur energi terganggu. Mengetahui tanda aktif atau pasif khodam membantu keluarga memahami kondisi spiritual mereka. Pewarisan khodam hanya berhasil jika ritual dan niat leluhur dihormati.
Dan ingat, kekuatan nyata primbon bukan di ramalan, tapi di hubungan yang benar antara manusia, leluhur, dan khodam mereka. Setelah kita memahami bahwa Pahing adalah jalur energi leluhur dan khodam Pahing adalah penjaga garis keturunan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menjaga warisan ini tetap hidup? Jawabannya ada pada ritual dasar. Ini bukan ritual untuk kekayaan instan, bukan mantra sakti yang harus dihafal. Ini praktek spiritual sederhana yang bila dilakukan konsisten, menjaga energi leluhur tetap mengalir ke generasi berikutnya. Inti ritual, niat dan konsistensi. Dalam primbon Jawa, ritual tanpa niat adalah kosong. Energi leluhur merespon niat yang tulus, bukan bentuk ritual semata. Langkah pertama adalah menentukan niat dengan jelas. Aku menjaga warisan leluhur, bukan memerintah energi atau khodam. Niat ini harus dilakukan setiap kali ritual dimulai. Kalau niat setengah-setengah, energi akan mengalir, tapi tidak maksimal, bahkan bisa membuat jalur energi terhambat. Waktu ritual. Waktu ritual sangat menentukan energi yang terhubung. Primbon menyebutkan beberapa waktu terbaik. Malam Jumat Kliwon, energi paling kuat untuk spiritual dan perlindungan. Jumat Pahing, khusus untuk pewarisan energi Pahing. Setiap 8 atau 35 hari, menjaga kesinambungan energi agar tidak terputus. Melakukan ritual di waktu yang dianjurkan, memastikan energi mengalir dengan harmonis, tidak terhalang oleh kesibukan dunia atau gangguan negatif. Perlengkapan ritual. Ritual Pahing tidak membutuhkan benda mewah. Yang penting adalah simbolisme dan kesadaran spiritual. Yang dibutuhkan, segelas air putih, melambangkan kesucian dan sumber kehidupan. Energi leluhur akan tersalurkan melalui simbol air ini. Bunga 3 warna, putih, merah, kuning. Putih, kesucian dan ketulusan niat. Merah, kekuatan dan keberanian. Kuning, kemakmuran dan kesejahteraan. Doa leluhur atau mantra ringan. Tidak perlu bahasa kuno rumit. Fokus pada menghormati leluhur dan meminta perlindungan garis keturunan. Tempat ritual. Bisa di rumah, ruang khusus keluarga, atau tempat yang tenang. Yang penting fokus dan hikmat. Langkah-langkah ritual dasar. Bersihkan diri, mandi atau wudhu, fokus pikiran. Tempatkan air putih dan bunga di hadapanmu, beri niat tulus. Ucapkan doa singkat. Aku menjaga warisan leluhur, agar energi Pahing dan khodam tetap aktif, melindungi garis keturunan kami. Diam sejenak, rasakan energi di sekitarmu. Beberapa orang merasakan hangat, ringan atau ketenangan batin. Tutup ritual dengan rasa syukur dan hati yang tenang. Durasi, plus minus 15-20 menit, cukup untuk menyalurkan energi dengan baik. Peringatan dan hal yang harus dihindari. Jangan melakukan ritual hanya untuk meminta kekayaan atau keuntungan pribadi. Jangan terburu-buru atau setengah hati. Energi leluhur merespon keseriusan. Jangan meremehkan simbol, bunga, air, dan niat bukan sekadar dekorasi, tapi saluran energi. Kegunaan dan manfaat ritual. Jika dilakukan dengan benar dan konsisten, menjaga khodam Pahing tetap aktif, melindungi keluarga dari gangguan, menyambungkan energi leluhur ke keturunan, memastikan anak cucu memiliki perlindungan dan intuisi alami, menjadi fondasi spiritual keluarga, sehingga setiap anggota merasakan kekuatan yang tidak terlihat tapi nyata, memperkuat keseimbangan hidup, dari rezeki, keselamatan, hingga keharmonisan keluarga. Ritual dasar Pahing adalah tulang bakung warisan leluhur. Tanpa ritual ini, jalur energi bisa terganggu dan khodam tidak bekerja optimal. Yang paling penting bukan lama atau rumitnya ritual, tapi niat tulus, konsistensi, dan penghormatan kepada leluhur. Dengan memahami dan melakukannya, kamu bukan sekadar penerima energi Pahing, tapi penjaga garis keturunan. Setelah memahami bahwa Pahing adalah jalur energi leluhur dan khodam Pahing adalah penjaganya, muncul pertanyaan penting. Bagaimana memastikan energi Pahing ini diteruskan ke keturunan agar anak cucu tetap terlindungi, bijaksana, dan berhasil dalam hidup mereka? Kunci utamanya adalah sadar
konsisten, dan berniat. Energi pahing tidak otomatis turun hanya karena darah mengalir. Tanpa kesadaran dan perawatan spiritual, jalur ini bisa terputus. Syarat agar energi pahing turun. Ada 3 syarat utama agar warisan energi ini sampai ke anak cucu. Orang tua pahing harus sadar wetonnya. Kesadaran ini bukan sekedar tahu tanggal lahir atau pasaran, tapi menyadari bahwa hidup mereka membawa tanggung jawab energi leluhur. Orang tua harus menghormati jalur ini, tidak meremehkan tradisi atau khodam, dan menjaga ritual dasar secara konsisten. Tidak menghina atau mempermainkan leluhur. Energi leluhur sangat sensitif terhadap niat. Jika ritual dijadikan formalitas atau hanya untuk pamer, jalur energi akan melemah. Menghormati leluhur berarti menjaga tradisi, mengucapkan doa dengan tulus, dan memandang setiap keturunan pahing sebagai penerus amanah. Memberi penanda niat ke anak sejak kecil. Anak perlu tahu wetonnya dan hubungannya dengan leluhur. Penanda niat bisa sederhana, menyebut weton anak dengan sadar, mendoakan anak sesuai wetonnya setiap ritual, menjelaskan nilai dan tanggung jawab energi pahing. Tanpa ketiga syarat ini, anak cucu mungkin lahir dengan weton pahing, tapi tidak merasakan perlindungan dan keberuntungan leluhur. Penanda niat menanamkan energi sejak dini. Penanda niat adalah langkah krusial. Ini seperti menyambungkan kabel energi dari leluhur ke keturunan. Beberapa praktik yang bisa dilakukan. Doa rutin untuk anak saat ritual pahing. Simbolisasi energi, misalnya menaruh bunga atau air di ruang anak sambil membaca doa. Mengajarkan nilai-nilai pahing, keberanian, ketahanan, dan kesabaran. Ketika anak tumbuh dengan kesadaran ini, khodam pahing mulai menyalurkan energi secara alami, membantu intuisi, keberanian, dan keselamatan mereka. Tanda anak menerima energi pahing. Ada tanda-tanda halus namun nyata bahwa anak cucu sudah menerima energi ini. Intuisi yang tajam. Anak sering merasakan hal sebelum terjadi. Keselamatan dari bahaya. Anak terlindungi dari kecelakaan atau masalah serius meski bermain bebas. Sikap bijaksana dan tangguh. Tidak mudah menyerah dalam kesulitan. Memiliki ketahanan mental yang kuat sejak kecil. Koneksi spiritual alami. Anak nyaman melakukan doa, ritual, atau menghormati leluhur tanpa paksaan. Jika tanda-tanda ini terlihat, jalur energi pahing berhasil tersambung. Jika tidak, bisa berarti ritual, niat, atau penghormatan masih kurang. Hal yang harus dihindari. Memaksa anak. Energi tidak bisa dipaksakan. Anak harus menyadari sendiri perannya. Mengabaikan ritual dasar. Tanpa ritual, energi-energi leluhur akan melemah seiring waktu. Menggunakan energi untuk kepentingan ego. Energi leluhur bukan alat kekayaan instan. Gunakan untuk perlindungan, pembelajaran, dan kesejahteraan keluarga, bukan keserakahan. Menurunkan energi pahing ke anak cucu bukan sekedar ritual sesaat. Ini adalah proses panjang, sadar, dan konsisten yang membutuhkan kesadaran orang tua tentang weton dan tanggung jawabnya, penghormatan penuh kepada leluhur dan jalur energi, penanda niat sejak dini agar anak secara alami tersambung dengan energi pahing. Jika dilakukan dengan benar, anak cucu akan memiliki perlindungan tak kasat mata dari bahaya, intuisi dan ketahanan hidup yang kuat, kesejahteraan yang stabil, bukan instan. Dan yang paling penting, warisan leluhur tidak pernah hilang selama ada satu keturunan yang sadar dan menjaga jalur energi. Setelah kita membahas bagaimana pahing adalah jalur energi leluhur, khodam pahing adalah penjaganya, dan cara menurunkan energi ini ke anak cucu, muncul pertanyaan penting. Apa yang terjadi jika warisan pahing terputus? Jawabannya tidak selalu terlihat secara langsung, tapi dampaknya nyata dan berlapis. Warisan yang terputus. Dalam primbon Jawa, ada prinsip, energi leluhur yang tidak dijaga akan kembali ke asalnya. Artinya, jika orang tua atau keturunan mengabaikan weton, ritual atau khodam, energi pahing bisa hilang dari garis keturunan. Akibatnya tidak selalu mistis, tapi terasa dalam hidup sehari-hari. Keluarga merasa selalu berjuang sendiri. Segala usaha terasa lebih berat dibanding keluarga lain. Keberuntungan tampak menghindar meski kerja keras.
Usaha atau proyek keluarga yang dijalankan tidak pernah berkembang maksimal. Kesempatan datang, tapi tidak bertahan lama. Anak cucu kehilangan arah, tidak memiliki intuisi atau perlindungan alami dari leluhur, mudah tersesat bahkan dalam hal kecil sekalipun. Gangguan spiritual atau emosional lebih mudah muncul. Perselisihan dalam keluarga meningkat. Suasana rumah terasa berat atau kurang harmonis. Kesalahan berulang tanpa belajar dari pengalaman. Ini bukan kutukan, tapi konsekuensi logis dari jalur energi yang terputus. Tanda warisan pahing sudah tidak aktif. Ada beberapa tanda bahwa warisan pahing sudah tidak aktif. Anak cucu tidak memiliki intuisi atau firasat yang khas pahing. Kesulitan hidup terasa berat, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya mudah. Keluarga jarang mendapatkan pertolongan tak terduga atau bantuan orang yang tepat. Ritualitas pahing yang dilakukan terasa kosong, tidak ada energi yang terasa. Jika tanda-tanda ini muncul, bisa jadi satu generasi lalai dan jalur energi berhenti di situ. Bagaimana memulihkan warisan yang terputus? Berita baiknya, jalur energi pahing masih bisa disambung kembali, selama ada keturunan yang sadar dan mau menjaga. Langkah-langkahnya, kesadaran penuh. Orang dewasa dalam keluarga harus menyadari kesalahan sebelumnya. Terima tanggung jawab sebagai penerus jalur energi. Ritual pemulihan. Lakukan ritual pahing dasar dengan niat memulihkan energi. Bisa ditambah doa khusus untuk menyalurkan energi ke keturunan yang hilang koneksinya. Mengajarkan anak dan cucu. Anak-anak harus diperkenalkan dengan weton dan warisan leluhur. Sejak dini, tanamkan nilai tanggung jawab dan penghormatan terhadap leluhur. Konsistensi. Pemulihan tidak instan, dilakukan secara rutin, setiap selapan atau setiap tahun. Energi akan mengalir perlahan, tapi pasti. Doa dan kesadaran keluarga. Semua anggota keluarga ikut mendoakan agar jalur energi tersambung. Tidak ada yang harus dipaksa, tapi semua harus sadar akan peran mereka. Warisan pahing bisa terputus, terutama jika generasi sebelumnya lalai. Dampaknya nyata, hidup terasa lebih berat, anak cucu kehilangan arah, keluarga kehilangan perlindungan. Pemulihan masih memungkinkan selama ada kesadaran, ritual, dan niat tulus. Yang paling penting, satu keturunan yang sadar bisa menyelamatkan seluruh garis energi. Intinya, pahing bukan hanya tentang hari lahir atau sifat. Ini adalah warisan energi dan perlindungan. Jika diabaikan, hilang. Jika dijaga, mengalir turun-temurun membawa keselamatan, keberuntungan, dan kebijaksanaan. Dan yang paling menakjubkan, kamu yang menonton video ini bisa jadi adalah orang yang menjadi jembatan energi itu. Sekarang kamu sudah memahami keseluruhan. Pahing bukan sekadar weton, tapi jalur energi leluhur. Khodam pahing adalah penjaga garis keturunan, bukan pelayan instan. Ritual dasar menjaga energi pahing menjadi fondasi agar perlindungan leluhur tetap hidup. Menurunkan energi ini ke anak cucu adalah tugas sadar, konsisten, dan tulus. Jika warisan terputus, dampaknya nyata, tapi masih bisa dipulihkan dengan niat dan kesadaran. Ini bukan cerita mistis kosong. Ini adalah panduan hidup spiritual yang sudah diuji turun-temurun oleh leluhur. Refleksi untuk penonton. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah sadar akan weton pahing dalam garis keturunanku? Apakah aku sudah menjaga ritual leluhur walau sederhana? Apakah aku siap menjadi jembatan energi untuk anak cucu? Jika jawabanmu belum, jangan khawatir. Kesadaran adalah langkah pertama, dan setiap langkah sadar akan membuka jalur energi yang tertutup. Pahing bukan beban, ia adalah karunia, tetapi karunia yang membutuhkan tanggung jawab dan kesadaran. Jika kamu menjaga jalur ini, anak cucu akan merasakan perlindungan, intuisi, dan keberuntungan yang tidak terlihat tapi nyata. Sekarang, aku mau kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di komentar, pahing aktif. Ini bukan sekadar menulis, tapi penanda niat sadar bahwa kamu siap menjaga warisan leluhur. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang lahir di weton pahing, karena kesadaran yang hanya dimiliki satu orang tidak cukup. Jalur energi harus dijaga bersama, agar khodam tetap aktif dan energi leluhur terus mengalir. Praktikan ritual dasar minimal sekali dalam seminggu. Tidak perlu rumit, air putih, bunga, niat tulus, doa singkat. Konsistensi lebih penting daripada lama waktu ritual.
Ingat, setiap keturunan yang sadar bisa menyelamatkan seluruh garis energi. Kamu bisa menjadi orang itu. Kamu bisa menjadi penjaga warisan Pahing. Jangan anggap ini sekadar konten YouTube. Ini adalah panduan spiritual yang sudah teruji, dan yang menonton dengan niat sadar bisa merasakan perubahan. Mulai sekarang, sadari wetonmu, hormati leluhurmu, dan rawat jalur energi Pahing. Karena perlindungan yang tidak terlihat ini bisa menjadi kunci keselamatan, keberuntungan, dan kebijaksanaan untuk seluruh keturunanmu. Dan sekali lagi, jika kamu merasa terhubung dengan warisan Pahing, tulis di komentar, Pahing aktif, dan jadilah bagian dari garis keturunan yang sadar dan kuat.